Sakit hati diselingkuhi, seorang suami di Prabu Mulih, Sumatera Selatan membunuh kekasih gelap istrinya. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang siswi SMP mengalami peristiwa tragis karena menjadi pemuas nafsu 10 orang tetangganya. Tempat karaoke di Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Muara II, Prabu Mulih, Sumatera Selatan, dikerubungi warga setelah terjadi pembunuhan yang melibatkan cinta segitiga. Korban Aryo Fernando tewas bersimbah darah akibat tikaman senjata tajam saat sedang bernyanyi di salah satu ruang karaoke. Pelaku merupakan suami kekasih korban yang sakit hati diselingkuhi. Pelaku merasa istrinya itu ada hubungan spesial dengan terduga korban, sehingga pelaku datang sini dan melihat sedang melakukan karaoke bersama sambil makan. Luka di leher dan 3 luka di leher, dada 2, perut 1, tangan kanan 1. Saat ini pelaku Refat Eka Putra dan istrinya menjalani pemeriksaan di Polres Prabu Mulih. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Brima, iNews melaporkan. Nasib tragis dialami seorang siswi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di usianya yang masih belia, korban dicabuli tetangganya yang diduga berjumlah 10 orang. Korban diancam akan dibunuh jika mengadu. Peristiwa tidak manusiawi itu terbongkar saat salah seorang terduga pelaku tidak sengaja menceritakan perbuatan bejatnya saat bercengkrama dengan para tetangga. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Tasikmalaya yang mendampingi korban, kejadian naas tersebut berlangsung selama 1 tahun. Pada saat kami ke sana memang kondisi korban mengalami tekanan psikis yang luar biasa karena memang terduga pelakunya ini adalah bertetangga, sehingga dari situ kami dari KPAI punya inisiatif mengamankan dalam rangka pemulihan, kemudian dalam rangka juga menenangkan kondisi korban dan keluarga. Saat ini jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya tengah menyelidiki dan memeriksa 9 dari 10 terduga pelaku. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang lain dan keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan apakah para pelaku ini sudah layak ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Saat kasus ini terungkap, keluarga korban mengaku mendapat intimidasi dari para pelaku. Diduga salah seorang pelaku merupakan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan.